Dengan entengnya dia ngomong gitu bahwa saya sudah menghilangkan nyawa anak-anak itu. Hi guys, Janice here and welcome back to my channel. Di video kemarin aku udah ngebahas tentang bibit-bibit unggul calon psikopat. Kalau kalian belum nonton videonya bisa cek video sebelumnya. Dan di video aku kali ini aku bakal ngebahas salah satu calon bibit unggul yang aku ambil dari video kemarin, yaitu Amarjit Sada. Time to tell the story, I guess. Amarjit Sada merupakan seorang anak yang berasal dari keluarga menengah ke bawah, guys. Dimana ayahnya ini adalah seorang buruh, sementara ibunya seorang ibu rumah tangga biasa. Keluarga Sada ini diketahui memiliki banyak anak dan mereka tinggal di Masare atau desa Masare, Begusarai, India, guys. Dikarenakan Amarjit ini adalah keluarga yang cukup besar, yaitu karena dia banyak saudara, Amarjit sendiri tumbuh besar dengan kurangnya perhatian maupun juga pemantauan dari orang tuanya. Pada tahun 2006, seorang anak hilang, guys, dari desa ini, dimana anak ini adalah keponakan dari keluarga Sada sendiri. Nah, tapi anehnya pada saat anak ini hilang, tidak ada kehebohan, guys, di kampung tersebut atau di desa itu. Tidak dilakukan pencarian yang proper, bahkan tidak dilaporkan ke polisi. Dan yang bikin aku aneh adalah gak ada yang namanya tetangga julid kayak mempertanyakan kemana anak itu. Kenapa bisa demikian? Karena di desa ini orangnya tuh guys, jadi masing-masing aja. Mereka mungkin membantu mencari, tapi mereka tidak mau memperkeruh suasana dengan mewawancarai orang tua yang kehilangan anak, karena mereka anggap mungkin itu urusan orang tua, mau berbagi atau enggak tentang informasinya, dan selebihnya tuh mereka mikir bahwa itu tidak sopan dan juga bisa menambah rasa sakit atau kesedihan yang dialami oleh keluarga anak hilang ini. Tidak lama setelah itu, anak bungsu dari keluarga Sada juga ikut menghilang. Dan hal yang serupa pun terjadi, guys. Jadi keluarga Sada ini tidak melaporkannya ke polisi atau melakukan pencarian yang proper kepada kedua anak ini gitu. Oh, bukan, maksudnya kedua anak yang pertama tadi sama yang sekarang gitu. Dan anak yang hilang ini adalah anak bungsu yang baru berusia 8 bulan. Di sini harusnya ngerti dong, kalau kemarin kan yang hilang itu usianya mungkin sekitar 6-7 tahun kan. Tapi ini 8 bulan. Kalau nggak dibawa orang, otomatis nggak mungkin bisa hilang kan. Cuma ini nggak ada sama sekali kecurigaan keluarga Sada untuk atau keinginan mereka untuk melaporkan hal ini ke kantor polisi. Kemudian kasus yang ketiga, seorang anak berusia 6 bulan kembali hilang. Tapi anak ini bukan anak dari keluarga Sada, melainkan anak dari salah satu guru sekolah dasar yang ada di desa tersebut, di mana guru ini membawa anaknya ke sekolah karena dia masih bayi lah, nggak bisa ditinggalin kan, baru 6 bulan. Pada saat dia bawa bayi ini ke sekolah, dia menaruh bayi ini di kelas kosong dan meninggalkan bayi ini di kelas itu sendirian. Rada aneh sih ya. Emang kita juga tahu lah di sini banyak banget guru-guru yang bawa babynya ke sekolah, tapi rata-rata pasti ditinggalinnya di ruang guru kan, kalau misalnya baby itu tidur atau apa, bukan di kelas kosong, atau setidaknya dititipin lah gitu ke guru yang ada di sana yang sedang nggak ngajar atau gimana. Tapi ini nggak, dititipinnya di kelas kosong yang nggak ada siapa-siapa. Dan pada saat dia kembali ke kelas itu untuk mengecek anaknya, ternyata anaknya ini udah nggak ada, guys. Nah, kemudian guru ini ingat bahwa keluarga Sada juga pernah kehilangan anak. Nah, dari sana pergilah guru ini ke keluarga Sada dan bertanya kepada mereka perihal anaknya keluarga Sada yang hilang. Nah, di sini keluarga Sada mulai deh menceritakan bahwa emang anaknya hilang, bla bla bla. Dan mereka pun memutuskan untuk melaporkan hal ini ke polisi. Baru dilaporin, pas 3 anak hilang, baru dilaporin. Setelah mereka melaporkan ke polisi ini, pencarian pun dilakukan, di mana polisi menemukan sebuah fakta mengejutkan perihal ketiga anak yang telah hilang ini, di mana dalang dari hilangnya ketiga anak ini adalah Amarjit Sada, yaitu anak dari keluarga Sada sendiri.
Ketika Amar diinterogasi, Amar mengatakan atau mengakui perbuatannya bahwa dialah yang membuat anak-anak ini menghilang. Dan mungkin ya polisi pasti nanya, terus sekarang anaknya di mana? Dan dia cuma bilang bahwa anak itu udah gak ada lagi karena dia sudah menghilangkan nyawa anak-anak itu. Dengan entengnya dia ngomong gitu bahwa saya sudah menghilangkan nyawa anak-anak itu. Shock lah polisi gitu kan. Maksudnya apa? Dipikirnya mungkin kayak bercanda atau gimana, tapi enggak. Akhirnya Amarjit pun menunjukkan kepada polisi di mana dia mengubur jasad-jasad para bayi dan juga sepupunya ini. Dan di situ geger baik polisi maupun satu desa karena Amarjit saat itu baru berusia 8 tahun. Yang lebih creepy-nya lagi, dia mengakui semua itu tuh kayak tanpa takut kepada polisi atau merasa bersalah atau something like that. Jadi dia tuh kayak sambil senyum-senyum, guys. Ngakuin hal itu sambil senyum-senyum bahwa dia udah ngilangin nyawa anak-anak yang gak berdosa, sambil senyum-senyum. Bahkan ya katanya sempet-sempetnya minta biskuit ke polisi. Dan yang paling epic di sini, guys, pada saat Amarjit ini kayak menunjukkan gitu loh, ya ngaku lah, terus nunjukin di mana dia nguburin anak-anak ini. Dia juga bilang bahwa setelah dia melakukan hal ini gitu, yang dari sepupunya, dari adiknya, bahkan dari yang anak guru ini, setelah dia menghilangkan nyawa mereka, dia tuh langsung mengaku ke kedua orang tuanya. Bahkan pada saat yang anak pertama, di mana anak ini adalah sepupunya, otomatis anak dari omnya atau anak dari pamannya ya, dia juga ngaku ke pamannya atau omnya ini bahwa anak itu saya udah Dan keluarga Sada memutuskan untuk menutupi hal ini dikarenakan nama baik keluarga dan juga masa depannya Amarjit karena dia masih kecil. Jadi keluarga Sada mikir mungkin Amarjit tidak tahu bahwa ini adalah hal yang salah. Logis gak sih? Ya sekarang kalian pikir aja, kita bikin anak orang nangis, kita tuh udah pasti langsung ketakutan gitu loh, bikin anak orang nangis. Ini bikin anak orang gak nangis untuk selamanya. Atas tindakan yang dilakukannya ini, Amarjit itu dihukum pidana selama 3 tahun penjara, guys. Bingung sih, mungkin karena dia masih kecil kali ya, jadi cuma 3 tahun penjara setelah menghilangkan nyawa 3 orang anak. Menurut ahli psikologi yang menjadi alasan sikap kejam dari Amarjit, menurut mereka Amarjit itu sebenarnya menderita RAD kalau kata ininya. Tapi aku nggak tahu, ntar aku taruh aja RAD itu di apa di sini ya, kepanjangan dan artinya. Nah, di mana tindakan ini akan memicu sisi kejam, di mana dia tuh lebih cenderung pemarah, bahkan senang melakukan tindak kekerasan. Karena itulah Amarjit bisa tidak merasa bersalah saat dia mengakui perbuatannya, dan kenapa dia juga menganggap hal ini tuh menyenangkan. Karena jujur aja untuk kedua bayi yang Amarjit hilangkan nyawanya ini, dia tuh sempat bilang bahwa nggak tahu kenapa dia kesal sama bayi ini karena bayi ini nggak takut sama dia. Ya bayi yang satu usia 8 bulan, yang satu 6 bulan gitu loh. Mana juga dia ngerti soal rasa takut, apalagi kan kayak cuma ngelihat anak kecil doang. Walaupun aku takut sih kalau ngelihat fotonya Amarjit. Balik lagi ke penyakit yang tadi, nah jadi Amarjit itu memiliki penyakit ini udah bawaan lahir. Dan banyak sekali orang yang mengatakan Amarjit ini memang apa ya, aku nggak enak nih ngomongnya, kayak anak iblis atau anak setan gitu. Jadi bukannya karena kayak psikopat sebelumnya di mana dia tuh mungkin ada broken home and another thing else gitu, tapi Amarjit ini emang udah bawaan lahir jadi psikopatnya. Dan untuk saat ini Amarjit itu sekarang udah bebas dan dia sudah mengganti seluruh identitasnya untuk bisa menjalani kehidupan layaknya masyarakat biasa. Dan katanya Amarjit ini sudah tidak lagi melakukan tindakan kekerasan kepada siapapun dan tidak membunuh siapapun. Ya dia seperti terlahir kembali lah gitu, mungkin dari 3 tahun masa hukuman. Kalau aku pikir ketikanya 3 tahun itu masa hukuman, tapi dia kayaknya direhabilitasi juga dia sampai beberapa tahun karena kan dia masih muda juga kan. Karena aku tahu bahwa ada beberapa psikopat yang anak kecil di mana mereka ini bisa sembuh dari kecenderungan psikopatnya. Kalau kalian pengen aku bahas, komen di bawah.
Oke guys, mungkin segitu dulu video dari aku. Thanks guys for watching. Oh, by the way, coba di komen di bawah, menurut kalian yang namanya psikopat ya bisa sembuh apa enggak sih menurut kalian nih? Karena bisa jadi aja kan kayak plot twist gitu loh. Mereka dibilangnya udah sembuh, ternyata sisi gelapnya itu masih ada. Coba di komen di bawah, menurut kalian psikopat itu bisa sembuh apa enggak? Bukan sembuh apa enggak sih, bisa berubah apa enggak, kayak gitu. Karena aku masih ngerasa bahwa yang namanya psikopat, walaupun banyak orang mengatakan itu semacam apa ya, penyakit mental, tapi aku ngerasa itu adalah human nature gitu loh. Kayak ada orang-orang yang terlahir memang yang memiliki sisi kejam lebih banyak dibandingkan orang-orang lain. Kalau itu definisi aku, menurut aku. Tapi siapalah aku ini. Oke guys, thanks for watching. See you guys in my next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Juga yaitu menjawab dari pertanyaan aku. Thanks guys for watching. See you guys in my next video. Bye.